hari ini dengan senyum dan semangat. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cara menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode substitusi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini agar kalian mampu menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita lihat saja materi video berikut ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita agar kalian mampu menentukan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Nah, di buku paket kalian halaman 43 di situ ada sistem persamaan linier 3 variabel. Namun, metode substitusinya kita akan bahas di video ini. Apa sih metode substitusi? Nah, definisinya, metode substitusi itu suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linier 3 variabel dengan cara mengganti atau memasukkan salah satu persamaan ke dalam persamaan yang lain. Nah, kita ambil contoh. Dengan menggunakan metode substitusi, coba tentukanlah nilai X, Y, dan Z dari persamaan berikut ini. Di situ ada 3 persamaan. Yang pertama itu X tambah Y dikurang Z sama dengan 1. Yang kedua, negatif 4X dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 1. Yang ketiga, 8X ditambah 3Y dikurang 6Z sama dengan 1. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan persamaan berikut. Penyelesaian. Langkah-langkahnya kita misalkan persamaan 3 persamaan tadi. Yang tadi X tambah Y kurang Z sama dengan 1, kita misalkan dengan persamaan 1. Negatif 4X dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 1 itu sebagai persamaan 2, dan 8X ditambah 3Y dikurang 6Z sama dengan 1 itu persamaan 3. Nah, dengan persamaan 1 coba kita mencari nilai X. X tambah Y dikurang Z sama dengan 1 itu menjadi X sama dengan 1 dikurang Y ditambah Z. Nah, setelah dapat nilai X tadi, itu kita misalkan dengan persamaan 4. Kemudian substitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 2. Kita ketahui bahwa persamaan 2 itu negatif 4X dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 1. Nah, sekarang kita ganti nilai X dari nilai X yang ada di persamaan 2 ini dengan persamaan 4, nilai X di persamaan 4 tadi. Jadi, negatif 4 dikali 1 dikurang Y ditambah Z dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 1. Kemudian kita kalikan ke dalam. Negatif 4 kali 1 sama dengan negatif 4. Negatif 4 kali negatif Y sama dengan positif 4Y. Negatif 4 dikali Z sama dengan negatif 4Z. Kemudian dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 1.
Negatif 4 kita pindahkan ke kanan, jadi positif 4. Kemudian nilai 4Y dikurang Y sama dengan 3Y. Negatif 4Z ditambah 3Z sama dengan negatif Z, sama dengan 1 tambah 4. 4 tadi dari sini kita pindahkan ke ruas kanan, jadi positif. Kemudian dapatlah 3Y kurang Z sama dengan 5. Z sama dengan 3Y dikurang 5. Itulah dapat persamaan 5. Kemudian substitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 2. Kita ketahui bahwa persamaan 2 yaitu 8X ditambah 3Y dikurang 6Z sama dengan 1. Nah, sekarang kita ganti nilai X yang ada di sini dengan persamaan 4. Dapatlah 8 dikali 1 dikurang Y ditambah Z ditambah 3Y dikurang 6Z sama dengan 1. Kemudian kita kalikan ke dalam. Jadi 8 dikurang 8Y ditambah 8Z ditambah 3Y dikurang 6Z sama dengan 1. Kemudian 8 di ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 8. Kemudian negatif 8Y ditambah 3Y itu sama dengan negatif 5Y. 8Z dikurang 6Z itu hasilnya positif 2Z. Kemudian sama dengan 1 dikurang 8. Nah, negatif 5Y ditambah 2Z sama dengan negatif 7. Itu kita temukan persamaan baru, yaitu kita misalkan persamaan 6. Nah, substitusikan persamaan 5 ke dalam persamaan 6. Kita ketahui bahwa tadi persamaan 6 itu negatif 5Y ditambah 2Z sama dengan negatif 7. Kemudian gantilah nilai Z yang ada di persamaan 6 dengan persamaan 5, yaitu jadinya negatif 5Y ditambah 2 dikali 3Y dikurang 5 sama dengan negatif 7. Kalikan ke dalam. Negatif 5Y ditambah 6Y dikurang 10 sama dengan negatif 7. Negatif 5Y ditambah 6Y itu adalah Y dikurang 10 sama dengan negatif 7. Jadi Y sama dengan negatif 7 ditambah 10. Jika negatif 10 di ruas kiri kita pindah ke kanan jadi positif 10. Jadi Y sama dengan negatif 7 ditambah 10. Y sama dengan 3. Oke. Selanjutnya, untuk mencari nilai Z, kita substitusikan Y sama dengan 3 ke persamaan 5. Z sama dengan 3Y kurang 5. Gantilah nilai Y yang ada di sini dengan tadi nilai Y-nya sama dengan 3. Berarti tinggallah Z sama dengan 3 kali 3 dikurang 5. Dapatlah Z sama dengan 9 dikurang 5. Z sama dengan 4. Untuk mencari nilai X, kita substitusikan Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 4 ke persamaan 1. Kita ketahui bahwa
persamaan satunya itu X ditambah Y dikurang Z sama dengan 1. Kemudian kita ganti nilai variabel Y dan nilai variabel Z. X ditambah 3 dikurang 4 sama dengan 1. X 3 dikurang 4 itu negatif 1, berarti X dikurang 1 sama dengan 1. X sama dengan 2. 2 ini diperoleh dari 1 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena apabila negatif 1 di ruas kiri kita pindah ke kanan jadi positif 1. Makanya kita peroleh X sama dengan 2. Nah, jadi nilai dari X, Y, dan Z adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan 4. Nah, dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa metode substitusi yaitu metode yang kita gunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan cara menggantikan atau memasukkan persamaan yang satu ke persamaan yang lainnya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode campuran. Nah, Ibu harap materi yang Ibu berikan tadi dapat dibahas di rumah, diulang-ulangi kembali agar kalian lebih jelas dan lebih paham. Akhir kata Ibu ucapkan, tetap semangat, jaga kesehatan.